Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Hadratil mukarramun, para alimil ulama. Ngapa itu ngapa? Bagi sembako. Dari capres nomor berapa itu bagi-bagi sembako? Hadratil mukarramun, para alimil ulama, para asatid, para hujjaj, para masyayikh, wabil khusus guru kita, orang tua kita bersama, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ilmi, Kiai Haji Faisal Muhammad Ali Nurdin LCMA, beserta Umi Hajah Tuti Dahlia. Terdoakan Umi sama Abi biar sehat panjang umur, amin. Dimudahkan segala urusannya, amin. Diberikan kekuatan untuk senantiasa membimbing kita murid-muridnya, amin ya Allah ya Rabbal. Mobil khusus juga yang sama kita hormati Kepala Madrasah Al-Mukarram wal Muhtaram Fadilatul Ustadz Komaruddin MPD. Kita doakan Ustadz Komar beserta keluarganya sehat walafiat, amin. Panjang umur, amin. Diberkahkan dan diluaskan rezekinya, amin ya Allah ya Rabbal. Juga seluruh para asatid, asatidah, guru-guru yang di dalam yang di luar, yang muda, yang tua. Emang ada guru yang tua? Ada. Coba lihat dulu, ada gak? Ada. Yang muda, yang tua semuanya. Biar kita doain guru-guru kita semua, biar panjang umur, amin. Sehat walafiat, amin. Dan biar dikasih kekuatan ngajar kita semua, amin ya Allah ya Rabbal. Ngomong amin jadi susah lantaran makan ciki loh. Juga wabil khusus yang sama-sama kami banggakan, santriwan santriwati Pondok Pesantren Nurul Ilmi, mudah-mudahan jadi pemimpin di masa depan, amin ya Allah ya Rabbal. Tapi belajar, pengen jadi pemimpin ya, belajar yang benar. Maka puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini
Kita berkumpul dalam rangka memperingati peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa kepada para keluarganya juga, sahabatnya, tabiinnya, dan kita sebagai umatnya ila yaumil qiyamah. Para santriwan, santriwati Pondok Pesantren Nurul Ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada apaan sih rame-rame, ada apaan? Hah? Bagi-bagi bansos. Bagi-bagi bansos. Ntar dulu, dengerin dulu ntar. Wih. Makan. Kasih waktu 5 menit buat makan dah, ayo. Ayo makan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammadin wa dawaiha wa afiyatil wa shifaiha wa nuril absari wa ala alihi wa sahbihi. Udah makannya udah. Udah makannya udah. Nah, jangan ada yang makan ya, dengerin ya. Bawa pulpen, bawa buku, catet, yang penting-penting catet. Dah, cikinya taruh dulu. Ya, taruh ya. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tahu. Iya enggak? Kita tahu enggak? Tiap tahun kita ngadain. Tiap tahun kita diceritain bagaimana peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi. Dari mulai Nabi Muhammad diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dilanjut kemudian berangkat ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, langsung diberikan perintah yang namanya perintah Peristiwa ini dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW begitu beliau pulang sampai di rumah. Padahal nih, kalau kita mau pikir-pikir, kalau kita yang mengalami kejadian seperti itu, kira-kira kita bilang-bilang gak sama orang? Kalau kita bilang sama orang disangka gila kita. Kenapa emang? Karena kejadian ini adalah tidak diterima oleh akal dan logika sehat kita. Betul apa betul?
Coba perjalanan yang harusnya 40 hari 40 malam naik onta. Tahu onta? Itu kendaraan terbaik pada zamannya. Makanya sekarang banyak kendaraan itu yang namanya diambil dari nama binatang. Ada kijang, ya. Ada kuda, ada kuda jingkrak. Tahu kuda jingkrak? Ferrari. Nah, itu Ferrari kan lambangnya kuda lagi jingkrak. Nah, ini semuanya dialami oleh Nabi Muhammad. Naik yang namanya kendaraan buruk yang kita tahu semuanya. Namun begitu pulang Nabi Muhammad dapat kebimbangan di dalam hatinya. Ceritain apa enggak? Ini bukan nanyain, ini bukan nanya ini. Ini Nabi Muhammad nanya di batin, di hati nanya, kira-kira ceritain apa enggak? Maka Nabi Muhammad memilih menceritakan. Kemudian sampai ini cerita kepada Abu Jahal. Ini Abu Jahal bilang, wahai Nabi Muhammad, kira-kira kalau saya kumpulin seluruh orang Mekah besok pagi-pagi, kamu berani nggak cerita yang sama seperti apa yang kamu ceritain ke saya? Kata Nabi Muhammad, siap. Kenapa enggak? Demi kebenaran. Walaupun di luar logika, walaupun di luar nalar pemikiran manusia, saya siap, kata Nabi Muhammad. Akhirnya besok pagi dikumpulin sama Abu Jahal. Hei, seluruh masyarakat kaum yang ada di Mekah kumpul, ada pengumuman penting. Akhirnya ngumpul. Jadi kalau pengen tahu panitia Isra Mi'raj paling pertama itu Abu Jahal. Serius ini. Nah ini kan dikumpulin pagi-pagi besok. Yang ceramah siapa? Nabi Muhammad. Bener nih. Maka kalau orang zaman sekarang nggak ngadain Isra Mi'raj, kebangetan kalah sama Abu Jahal. Jadi dikumpulin sama Abu Jahal. Dikumpulin semuanya. Nabi Muhammad pidato di situ. Benar, saya melakukan namanya peristiwa Isra Mi'raj. Diperjalankan saya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai langsung bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Al-Jalaluddin Ad-Dibai mengatakan di dalam Maulid Diba. Tadi baca Maulid enggak? Dibai apa Simtuduror? Itu ada summa arudduhu minal arsy qabla ayyabrudal farsh. Thumma, kemudian arudduhu, dikembalikan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal arsi, dari ares, qabla ayyabrudal farsh, sebelum kasurnya dingin. Kalau kita tidur di kasur, bangun anget nggak? Anget nggak? Terus kita ke kamar mandi, balik lagi ke kasur, kasurnya masih anget nggak? Masih anget. Kira-kira dari kamar mandi ke tempat kasur tadi berapa menit? Hah? Tergantung. Di kamar mandi ngapain dulu? Jangan natskal ya. Di kamar mandi ngapain dulu? Kalau buang air kecil 2,5 menit. Kalau buang air besar goceng, sekarang bayarnya goceng. Nah, artinya begitu Nabi Muhammad balik dari peristiwa Isra Mi'raj, kasurnya masih anget. Berarti Isra Mi'raj lama apa sebentar? Hah? Lama apa sebentar? Sebentar. Summa arudduhu minal ars qabla ayyabrudal fars. Maka dari itu Abu Sufyan bilang, wahai Muhammad, di hadapan seluruh orang pada saat itu, coba angkat kaki kananmu. Diangkat sama Nabi kaki kanan. Sekalian angkat kaki kirimu. Nggak bisa, kalau saya angkat kaki kiri saya jatuh, kata Nabi Muhammad. Lah kalau begitu gimana engkau bisa ke sono? Engkau angkat kedua kakimu, kau terjatuh. Bagaimana engkau bisa berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini enggak mungkin. Kira-kira gimana tuh kalau kita waktu itu ada di situ? Kita jadi orang yang percaya sama Nabi Muhammad apa enggak? Kita jadi orang yang yakin apa enggak dengan peristiwa Isra Mi'raj? Enggak.
Anak siapa ente? Jangan-jangan anak hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi peristiwa Isra Mi'raj menguatkan keimanan orang-orang yang udah beriman. Satu. Yang kedua, peristiwa Isra Mi'raj meniadakan keimanan seseorang yang imannya ragu-ragu. Dan peristiwa Isra Mi'raj yang ketiga, hikmahnya adalah menambah kebencian bagi orang yang memang tidak beriman sama sekali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi kalau kita ini menghadapi satu perkara yang perkara itu di luar akal dan logika, enggak perlu dipikirin panjang-panjang. Kalau emang itu datang dari Allah, kalau itu datang dari Rasulullah, terima dulu pakai iman. Pakai apa? Imani dulu, yakini dulu. Setelah diterima pakai iman, akal kita bakal nanya, kok bisa ini terjadi? Baru dijawab, jawabannya pakai jangan sedikit-sedikit langsung pikir ini nggak sesuai logika, nggak bisa saya terima. Ini tidak sesuai dengan akal pemikiran manusia, maka mustahil dan tidak mungkin, nggak bisa. Apa-apa nggak bisa diselesaikan pakai logika. Segala sesuatu nggak bisa diselesaikan pakai logika, karena ada sesuatu yang harus diselesaikan pakai iman. Contohnya, mau dengar contohnya? Mau dengar nggak contohnya? Di rumah Ustadz ada anak kecil. Di mana-mana juga ada anak kecil. Anak kecil ini namanya hobinya nanya, betul nggak? Betul nggak? Anak kecil kan nanya mulu ya. Suatu hari nih anak kecil nanya sama mamahnya, Mama dari mana mah? Dari pasar. Ngapain mah? Belanja. Belanja apa mah? Sayuran. Sayur apa mah? Kacang. Kacang apa mah? Panjang. Kok namanya kacang panjang mah? Karena bentuknya panjang. Begitu dikasih dalil logika tuh anak, begitu udah dapet pemahamannya, dia nggak nanya lagi, betul? Besoknya belanja lagi, mama dari mana mah? Warung. Beli apa mah? Beli sayur. Sayur apa mah? Sayur kacang. Kacang apa mah? Kacang tanah. Kok namanya kacang tanah mah? Kan ditanamnya di tanah. Begitu. Begitu akal logikanya terpenuhi oleh pengetahuan tadi, mentok di logikanya, baru dia diam. Dia jawab, iya. Belanja lagi emaknya, mama kemana sekarang mah? Posyandu. Ini kita dapat hadiah apa mah dari ibu-ibu posyandu? Bubur apa mah? Kacang apa mah? Ijo. Lah kok namanya kacang ijo mah? Kan warnanya ijo. Bener, anak kecil nih. Anak kecil nanyanya nggak akan berhenti sebelum logikanya terpenuhi, betul? Besokannya belanja lagi, mama, ya mamanya udah ngantuk, ditanya lagi, baik mamanya udah ngantuk juga. Dari mana mah? Belanja mah? Belanja apa? Belanja sayur apa mah? Kacang apa mah? Kedelai. Kok namanya kacang kedelai mah? Emaknya mangap. Emaknya bingung, kenapa namanya kacang kedelai? Akhirnya karena emaknya capek masak, emaknya marah-marah. Udah jangan banyak tanya, makan aja, jangan pakai komplain. Itu nanti masalah kacang kedelai bakal dibahas sama guru di TK nanti. Sekarang mama mau masak dulu. Ini anak pinter, di save pertanyaannya. Bertahun-tahun udah masuk sekolah, dia ingat ketemu sama guru TK-nya. Bu guru, aku mau tanya nih Bu guru. Tanya apa?
Begini Bu Guru, kan kacang panjang disebut kacang panjang karena dia panjang. Kacang tanah disebut kacang tanah karena dia mendem di dalam tanah. Kacang hijau karena dia berwarna hijau. Tapi kenapa kacang kedelai ini kok jadi disebut kacang kedelai? Bu Guru TK-nya. Kata Bu Guru di dalam hatinya, udah gajinya kecil, nanyanya macam-macam lagi nih. Akhirnya Bu Gurunya bilang, oh gini deh, di sini TK Islami, jadi belajarnya masalah, dengerin dulu, ketawa dulu. Begini deh, di sini TK Islami. Kalau di TK Islami itu belajar baca tulis Al-Quran. Urusan masalah kacang dibahas di pelajaran IPA. Nanti pas kamu SD ntar tanyain sama guru IPA-nya ya. Iya. Di-save lagi. Lulus TKA, TKB, kelas 1 SD belum ada pelajaran IPA. Kelas 2 baru udah ada tuh pelajaran IPA. Datang guru IPA-nya. Guru IPA-nya laki perempuan? Hah? Ibu. Iya. Ibu kan guru IPA ya Bu? Iya. Saya pengen tanya Bu, kacang panjang disebut kacang panjang karena dia panjang. Kacang pendek, kacang pendek jadi. Salah. Lah emang penceramah nggak boleh salah ngomong, boleh salah ngomong. Kacang hijau disebut hijau karena emang warnanya hijau. Kacang tanah disebut kacang tanah karena dia ditaruh di dalam tanah. Masalahnya ini kacang kedelai, kenapa disebut dengan kacang kedelai Ibu? Ibu gurunya mikir sebentar. Sambil menghela napas, akhirnya dia jawab juga. Adek, pelajaran IPA kelas 2 SD baru membahas monokotil sama dikotil. Belum ngebahas masalah kacang-kacangan. Jadi nanti coba kamu tanyakan ke guru IPA di SMP. Nanya lagi dia. Nanya di SMP. Sama begitu tuh. Di SMA begitu juga jawabannya, suruh kuliah ntar tanyanya. Akhirnya di kuliah enggak tanggung-tanggung, dia kuliah di tempat yang bonafit. Bahkan ketika ada seminar sama rektor dan seluruh mahasiswa, itu rektornya bilang, siapa yang mau bertanya? Nih anak ingat, pertanyaan dari kecil belum kejawab. Pak Rektor saya, dengan yakinnya, pasti Pak Rektor bisa, ini udah gurunya mahasiswa, masa iya nggak bisa? Begini Pak Rektor, dari kecil saya selalu bertanya-tanya tentang permasalahan kacang-kacangan. Kacang panjang karena kacangnya emang ukurannya panjang. Kacang hijau emang warnanya hijau. Kacang tanah karena dia ditanam di dalam tanah. Yang jadi masalah kacang kedelai, kenapa namanya kacang kedelai? Apa kata ini rektor? Pertanyaan seperti itu tidak pantas dipertanyakan di forum yang sangat seperti ini. Harusnya kamu tanya sama guru TK. Katanya. Dalam hatinya bingung dia. Dulu guru TK udah ditanya nggak bisa juga. Rektor juga nggak ngerti kenapa kacang kedelai namanya kacang kedelai. Akhirnya dia udah nggak dapet jawaban. Dia nikah, berumah tangga, kerja, punya rezeki, punya rumah bagus, rumahnya gede. Dia punya pembantu rumah tangga. Biasa pembantu rumah tangga namanya Mbok ya. Mbok, Suatu pagi nih Mbok nyuguhin ini tuannya bawa itu susu kedelai. Ya nih Mbok nyari masalah nih. Nyari masalah nih. Nggak tahu nih orang punya masalah sama kedelai ya. Dibawa kacang susu kedelai. Nah. Dia ingat lagi sama pertanyaan itu. Mbok. Sini Mbok. Mbok dulu di kampung sekolah. Sekolah deh. Sekolah apa? Ya sekolah madrasah. Lulus Mbok sampai kelas 3.
Kesononya yang nggak sekolah lagi. Kenapa Mbok? Karena kurang biaya. Dalam hati nanya apa jangan ya. Masalahnya nih sekolah SD aja nggak lulus. Hah? Cuma sampai kelas 3. Nggak apa-apa deh tanya begini Mbok. Berhubung Mbok bawa susu kedelai, saya jadi inget sama pertanyaan saya lagi kecil masalah kacang kedelai. Pertanyaan apa Den? Begini, dulu ibu saya cerita kacang panjang karena dia panjang, kacang hijau karena warnanya hijau, kacang tanah karena di dalam tanah. Nah kacang kedelai kenapa namanya kacang kedelai? Oh kalau itu mah gampang Den, masa Adin kagak tahu? Kaget dia. Guru TK, guru SD, SMP, SMA, sampai rektor nggak bisa jawab. Tiba-tiba ada Mbok pembantu yang kerjanya cuman membantu rumah tangga, tapi sekolah cuman kelas 3 SD, tapi dia bilang gampang jawabannya. Lalu apa jawabannya Mbok? Oh begini Den, itu kacang kedelai disebut dengan kacang kedelai karena udah takdir Allah. Udah takdir Allah. Batu bisa namanya batu, takdir Allah. Kelapa namanya kelapa, ya takdir Allah. Sebagaimana di dalam Al-Baqarah mengatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Semua nama-nama diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Jadi Adam jangan bingung-bingung. Ternyata enggak semua jawaban bisa diselesaikan pakai logika, bisa diselesaikan pakai iman. Iman. Ini Ustadz ditepuk tanganin, ini tepuk tanganin kayak burung ini. Iman. Paham? Jadi iman. Ini penting ini iman. Sekarang apalagi kalau kamu liburan, nonton video YouTube di podcast. Itu banyak orang-orang yang menggiring opini supaya melemahkan Islam kita, melemahkan iman kita. Dengan cara apa? Dengan cara memutarbalikkan fakta. Pakai dibikin logika yang salah, sehingga kita nih orang Islam yang gak kuat imannya bilang di dalam hati, apa iya ya? Apa bener ya? Jangan-jangan iya, jangan-jangan begitu. Kenapa? Karena peristiwa ini Isra Mi'raj ngajarin kepada kita iman di depan. Udah diterima pakai iman, baru logika boleh tanya. Setelah logika tanya, nggak sembarangan orang yang bisa jawab karena jawabannya pakai Jadi kalau ada syariat agama Islam nggak sesuai logika dan diterima apa enggak pakai iman. Kalau ada syariat agama Islam tidak sesuai dengan logika, terima apa enggak pakai iman? Terima, walaupun bagaimana ceritanya. Kenapa? Karena logika ini nggak bisa ngejawab semuanya. Hadirin jamaah sekalian, anak-anakku, santriwan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keimanan ini perlu kita pupuk, kita belajar dari awal sampai akhir. Banyak peristiwa-peristiwa, logika-logika yang menyesatkan kita. Nih, contoh lagi nih, contoh. Seandainya kalau logika itu benar, apa iya syariat itu kita terima? Oh belum tentu, tapi syariat ini biar enggak sesuai logika harus kita imani dulu. Contoh, anak perempuan dulu nih, anak perempuan. Anak perempuan, kalau kamu haid, kemudian setelah suci, kamu itu kodok sholat apa enggak? Kodok sholat apa enggak? Ya, bingung nih jawabannya. Haid nih, udah suci, udah haid, terus suci, kodok sholat apa enggak? Sholat yang selama 7 hari, 15 hari ditinggal karena haid, kodok apa enggak? Enggak. Kalau puasa Ramadan wajib hukumnya. Setelah kamu puasa, kamu haid. Setelah kamu haid, itu puasa yang ditinggal dikodok apa enggak? Nah nih, kata logika nih, buat anak perempuan perhatiin. Kata logika,
kata logika kita, sholat sama puasa lebih wajib mana? Sholat sama puasa lebih wajib mana? Kenapa emang sholat lebih wajib? Di rukun Islam aja dia nomor 2. Betul? Dan itu puasa di rukun Islam nomor 4. Walaupun ada yang bilang nomor 3. Betul? Kalau puasa bisa nggak dikerjain buat orang sakit, buat perempuan hamil menyusui, orang yang hilang akal dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau sholat kata Imam Syafi'i, madama akluhu sabitan, selama akalnya ada di kepalanya, sholat masih wajib. Makanya ada syariat sholat nggak kuat berdiri sambil duduk, mudtojian, mustalqiyan, bahkan sampai dengan isyarat. Itu sholat. Berarti sholat sama puasa lebih wajib mana? Catat nih kata logika kita, sholat lebih wajib dari puasa, puasa tidak lebih wajib dari sholat. Tapi kenapa sholat yang lebih wajib dari puasa? Kalau kalian haid nggak harus dikodok, betul? Lah puasa yang tidak lebih wajib dari sholat, kenapa kalau kalian haid setelah suci nggak dikodok? Kalau kata logika kan terbalik, betul nggak? Ini perempuan, bener nggak nih? Terbalik kata logika. Kalau kata logika kita nih, yang lebih wajib ditinggal karena haid harusnya yang tidak lebih wajib ya nggak usah dikodok. Kata siapa tuh? Kata logika. Jadi percaya nggak sama logika? Perempuan, ente geleng-geleng emang ente haid? Perempuan, jadi percaya nggak sama logika? Terus gimana sikap kalian? Sikap kita, Ustadz, amantu billah, saya beriman kepada Allah. Dan saya beriman atas apa yang dikirim oleh Allah lewat Nabi Muhammad, yaitu syariat ajaran agama Islam. Akhirnya saya iman. Biar logika nggak masuk, tapi saya iman. Setelah kalian terima, oh iya sholat kalau haid nggak perlu dikodok. Kemudian puasa kalau haid harus dikodok. Iman dulu walaupun logika nggak nerima. Setelah diterima pakai iman, baru logika tanya, akal tanya, kenapa bisa begini? Kenapa bisa gini ya? Baru jawabnya pakai Gimana ilmunya? Oh, ternyata ada hikmah. Kenapa Allah tentukan begini? Bayangin kalau perempuan setiap habis haidnya harus wajib yang namanya qada sholat. Bayangin kalau kamu harus qada sholat. Misalkan seminggu, kamu haid seminggu 7 hari. Kemudian beres suci, kamu harus qada sholat kamu. Sehari 5 kali. 5 dikali 7 berapa tuh? Kuat qada sholat 35 kali habis haid. Orang yang ada aja males. Ya, yang ada aja males. Apalagi suruh qada 35 waktu sholat setelah haid. Artinya Allah menetapkan sesuatu tanpa masuk logika kita. Kita imanin dulu, karena ternyata di balik iman kita dengan syariat agama Islam ada hikmahnya, ada ibrohnya. Paham? Paham? Yang laki, yang laki nih, hukumnya air kencing apa nih? Najis. Air kencing hukumnya? Kalau kena kain, nama kainnya mutanajis, kena najis dah. Ya, betul. Betul. Ini bukan ngomong jorok, ini ngomong fikih. Paham? Air kencing hukumnya najis. Kalau air mani hukumnya anak laki suci. Kata Imam Nawawi, li'annana maniyun munakidun. Karena kita ini mani yang telah membeku, maksudnya udah jadi badan. Kalau maninya najis berarti ya badan kita najis dong. Enggak, kata Imam Nawawi, itu mani hukumnya suci. Catat baik-baik nih pakai pikiran. Air kencing hukumnya
Air mani hukumnya, kalau air kencing keluar, apa yang harus kalian lakukan supaya suci lagi? Istinja. Cebok, istinja. Iya, nggak apa-apa. Istinja, betul? Betul. Kemudian kalau pengen suci, ngangkat hadas kecilnya, wudu, betul? Betul. Yang najis dihilangkan najisnya, istinja, kemudian pengen suci lagi, wudu. Tapi kalau air mani keluar, air mani apa tadi hukumnya? Suci. Kalau keluar, cukup nggak mandi? Cukup nggak wudu? Enggak. Selain dia bersih-bersih, istinja, kemudian dia harus mandi. Ini kan kata logika nggak masuk. Yang najis keluar wudu, yang suci keluar mandi. Harusnya terbalik nih. Kata siapa? Logika. Kata logika harusnya terbalik. Harusnya kalau air pipis, air kencing keluar yang hukumnya najis, mandi kan najis. Yang suci keluar harusnya wudu aja. Kata siapa? Bener apa enggak? Percaya enggak sama logika? Jangan, terima dulu sama iman. Kamu bilang, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Beriman sama Allah, syariat semuanya saya percaya. Setelah kamu terima pakai iman kamu, baru logika bilang, kenapa bisa begitu? Jawabnya pakai ilmu. Bagaimana cara jawabnya? Gampang. Bayangin kalau logika kamu kita benerin. Oke, logika kita terima. Sekarang setiap kencing, bayangin kamu harus mandi. Coba, sehari berapa kali? Sehari berapa kali? 4. Yang beser? Apalagi musim hujan, minum mulu. Minum, kencing lagi, minum, kencing lagi. Tiap kencing harus mandi. Bayangin repot apa enggak? Repot apa enggak? Berarti ternyata syariat agama ini bikin kita mudah apa bikin kita susah? Bikin kita mudah. Jadi segala sesuatu enggak bisa diukur pakai logika. Jangan mentang-mentang logikanya enggak pas kita enggak terima. Terima pakai Banyak hari ini orang memuliakan benar akalnya, memuliakan benar, mendewakan benar-benar akal pikirannya. Contoh nih, santri bilang pengen jadi orang alim, pengen jadi kiai, pengen jadi ustadz. Dia ngapal terus betul segitunya, tapi dia tidak memperhatikan aspek imannya. Gimana aspek imannya? Jaga diri dari maksiat. Kalau ngapal Quran sambil pacaran, kira-kira apal apa enggak? Woi, yang perempuan kalau ngapal Quran sambil pacaran, kira-kira apal apa enggak? Apal. Woi, apal tapi enggak berkah. Nauzubillahimin. Ada yang pacaran? Ada yang pacaran? Kita doain hari ini biar putus. Doain hari ini biar putus. Ustadz ada yang pacaran nggak nih? Ustadz-ustazah ada? Kalau ustadz sama ustazah pacaran, doain biar putus di KUA. Amin ya Allah ya Rabbal. Percaya sama akal banget. Akhirnya usaha dia pengen jadi orang alim, usaha dia belajar. Cuman yang diperhatiin ngapal belajar tanpa peduli memperhatikan aspek keimanan. Apa? Jaga maksiat. Ingat nggak Mahfuzot kelas berapa tuh? Imam Syafi'i lapor sama gurunya. Namanya Imam Waqi. Ayo baca bareng-bareng. Sakautu ila Waqi.
Lah. Suatu hari kata Imam Syafi'i, syakautu, saya ngadu, curhat, ila Waqi'in, kepada guru saya namanya Imam Waqi'. Guru, saya ini kalau ngapal susah. Saya ini kalau ngapal baru apal sekarang, apal disetorin nama ustadz ustazah, besok udah lupa lagi. Ada nggak yang ngapal begitu tuh? Su'ahibzin, saya susah ngapal sama pelajaran. Maka apa kata gurunya Imam Waqi'? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, hendaknya engkau jauhi kemaksiatan. Padahal Imam Syafi'i waktu itu pakai yang namanya sorban begini nih. Jadi dalam hikayatnya tuh Imam Syafi'i berangkat ke rumah Imam Waqi', beliau tuh pakai sorban begini. Ini bukan gaya-gayaan, ini lagi nyontoin. Dengerin. Imam Syafi'i pakai sorban begini karena kata beberapa ulama sunnah pakai sorban begini nih, wabil khusus lagi sholat Jumat. Kenapa? Biar kiri kanan nggak kelihatan. Maksudnya nggak kelihatan maksiat. Imam Syafi'i pakai sorbannya begini, jalan. Kenapa? Dia nggak mau ngelihat maksiat ke sono, dia nunduk pandangan begitu. Tapi kok bisa dia masih ngelihat maksiat? Jadi ternyata pas lagi nunduk ada tangga. Begitu di tangga naik, kelihatan tumitnya perempuan. Do you know what the meaning tumit? Hah? Kalau orang Cibinong bilang bajeg namanya. Hah? Tumit, bukan paha, bukan. Paha aja. Tumit. Itu baru kelihatan tumitnya doang. Imam Syafi'i faqad nasiya baban minal ilm. Lupa satu bab ilmu. Bayangin, cuma ngelihat tumit. Apalagi ngelihat yang lebih dari tumit. Wahai anak laki, jaga pandangan. Ada istilah la tanzur walau kana, itu istilah santri, bukan hadis, bukan qaul ulama. Jangan lihat walaupun kelihatan. Ya, jangan lihat walaupun kelihatan. Jadi banyak orang hari ini selalu mengedepankan apa namanya? Logika. Pengen jadi santri yang berkah, santri yang ini, dia lupa ninggalin maksiat. Yang dia kerjain belajar, maksiatnya nggak ditinggalin, akhirnya nggak berkah. Ya, maka santriwan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saya, guru-guru semuanya di sini mendoakan santriwan santriwati biar jadi orang-orang yang berkah dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini ngomong-ngomong ceramah sampai jam berapa nih? Hah? Nah, yang ngedengerin mah enak, cengenges doang. Ini gerah juga ini ya. Nah, maka dari itu peristiwa Isra Mi'raj hikmahnya satu aja Ustaz tarik siang hari ini nih, bahwasanya menguatkan iman kita. Ya. Jadi jangan selalu apa-apa dipikirin logika doang. Logika itu enggak semuanya bisa berhasil. Banyak orang tanya sama ustadz, ya batal wudhu ada berapa? 4. 1, bersentuhan kulit laki-laki perempuan yang bukan mahramnya tanpa ada hail penghalang. Yang kedua, hilang akal. Yang ketiga, memegang kemaluan adami manusia. Yang keempat, yaitu yang namanya keluar sesuatu dari 2 lubang depan atau belakang. Iya Ustadz. Kentut batal nggak kentut? Batal. Kenapa itu kentut dari belakang kok pas wudhu yang dibasuh muka? Betul gak? Kalau dilogikain gak masuk nih. Yang batalin kan belakang, knalpot. Betul? Ya gak? Yang batalin knalpot. Tapi kenapa pas wudhu yang dibasuh muka, knalpot gak dibasuh? Ini gak sesuai logika nih. Jangan-jangan agama salah. Enggak salah. Ente yang salah mikirnya. Coba kira-kira kalau lagi ngumpul gini, terus ada yang kentut,
Ustaz tanya, yang malu kenal potnya apa mukanya? Yang malu kenal potnya apa mukanya? Hah? Ini lagi rame begini nih, kentut dut aja. Yang malu kenal potnya apa mukanya? Maka basuh mukanya. Paham? Paham? Jadi enggak semua ngikutin logika. Hitung-hitungan, ada ustadz, ustazah yang masih bujang-bujangan pengen nikah. Dihitung gajinya sebulan sekian. Nanti kira-kira nikah lagi kurang lebih 4 tahun. Enggak begitu ustadz. Enggak sesuai logika. Enggak, Allah bisa kasih jalan. Betul? Enggak begitu hitung-hitungannya. Santri pengen ngapal. Satu hari saya ngapal 1 lembar. Kalau untuk 30 juz berarti berapa lembar? Berapa hari yang saya butuhkan? Enggak begitu, apalin aja. Iya, yang penting tadi aspek keimanannya dikeluarin. Gimana caranya? Takzim sama guru, jaga maksiat, jaga perbuatan dosa. Insya Allah Allah turunin keberkahan. Kalau emang Allah buka kepada kita nih, punya wawasan, punya pengetahuan, maka Allah subhanahu wa ta'ala enggak susah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala itu memberikan pemahaman kepada yang namanya Ibnu Abbas, yang didoakan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma ftah alaihi futuhal arifin. Ya Allah, buka pemahamannya. Kalau udah dibuka pemahamannya, enggak ada yang bisa ngalangin. Jadi paham nih Isra Mi'raj apa? Jadi jangan ngandelin yang lain, iman kita. Iman, ini yang paling penting. Kalau iman sudah ada di hati, ngerasa diawasi nama Allah. Ustadz ustazah nggak ada, tetap dia bertakwa sama Allah. Kalau santri yang ngandelin logika, ketika ustadznya ada, dia tenang, dia kalem, dia santai. Begitu ustadz sama ustazah pergi, dia beringas, ngelapain aja. Di pondok baik-baik saja. Tapi di rumah, ugal-ugalan. Kenapa? Dia anggap nggak ada ustadz ustazah. Ini namanya iman yang dikedepanin. Fahimtum jami'an? Maka dari itu ustadz nggak panjang lebar. Mudah-mudahan apa yang dibahas dalam waktu yang singkat ini jadi ilmu yang bermanfaat untuk ustadz pribadi dan untuk kalian semua para santri. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini menjadi satu aktivitas yang diberkahi, dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ustadz yang menyampaikan di sini belum tentu lebih baik dari kalian yang mendengarkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.